Menurut Romi Zarman selaku peneliti sejarah Yahudi di Indonesia, orang Yahudi datang ke Indonesia dalam 3 gelombang. Ishak Yehuda, seorang Yahudi Oman, pada awal abad ke-10 datang ke Sumatera sebagai pedagang. Namun naasnya, dirinya harus meregang nyawa setelah dirampok di daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. 3 abad setelahnya, seorang Yahudi asal Mesir datang dan berdagang di daerah Barus, pesisir barat Sumatera. Romi menuturkan bahwa orang-orang Yahudi datang ke Indonesia awalnya hanya ingin memperbaiki ekonomi mereka dengan cara berdagang. Namun pada abad ke-16, datangnya orang Yahudi ternyata diikuti faktor lain. Mereka terusir oleh politik inkuisisi yang terjadi di Spanyol. Menurut Romi, kelompok tersebut akhirnya memutuskan untuk bermigrasi ke Asia. Kelompok tersebut disinyalir menetap di Malaka. Para penganut Yahudi gelombang kedua datang ke Indonesia pada tahun 1602 hingga pada saat kolonial Belanda pada tahun 1819. Romi melanjutkan bahwa sebagian dari orang Yahudi tersebut masuk ke dalam penganut Yahudi Separdi. Kelompok tersebut mampu berbahasa Arab sehingga bekerja menjadi penerjemah di perusahaan dagang British East India Company atau EIC dan Verenigde Oost-Indisch Company (VOC) khususnya di Banten dan Aceh. Ada juga kelompok Yahudi Ashkenazi yang berasal dari Eropa Timur. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai administrator dan sempat ikut menjadi barisan serdadu VOC. Sementara itu, Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah adalah orang-orang yang lihai dalam bidang bisnis sehingga mereka bisa melebarkan sayap dan bekerja sama dengan orang banyak. Ternyata, orang Yahudi yang masuk ke Indonesia tidak hanya para penganut Yudaisme saja, namun ada juga Yahudi Arab yang memeluk agama Islam. Mereka pun memilih untuk sama-sama bermigrasi dengan kelompok Arab. Romi meneliti setelah bertemu dengan salah satu keturunan Yahudi Arab, mereka ternyata memiliki kontribusi yang cukup nyata dalam menyebarkan agama Islam di tanah air. Pada awal 1920-an, para penganut Yahudi tersebar di beberapa wilayah seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Batavia, Delhi, Medan, Padang, dan Kutaraja. Mereka pun meninggalkan jejak dalam bentuk makam yang memiliki aksara Ibrani yang bisa ditemukan di Manado, Kembang Kuning Surabaya, TPU Petamburan Jakarta, dan Pecut Aceh. Namun hingga saat ini, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui atau melihat para penganut Yahudi dengan kasat mata. Mereka lebih mengetahui keberadaan mereka melalui media sosial.